Selamat pagi semua. Anda baik-baik semua? Amin, puji Tuhan. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan pagi ini? Wow, luar biasa. Come on, give yourself a hand. Mari kita mulai dengan doa. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap umat-Mu yang telah setia setiap minggu. Bahkan kami minta setiap hari Tuhan. Umat-Mu yang berkata, Tuhan berbicaralah kepada kami. Rubahkan hidup kami Tuhan. Jamah kami lagi. Kami berdoa Tuhan, biar pagi ini Tuhan, umat-Mu mendengar langsung Tuhan. Download daripada Engkau. Biar Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau urapi setiap hati dan setiap telinga yang mendengar. Biar Tuhan apa yang disampaikan menjadi rema dan membawa buah yang berlimpah buat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus umat yang percaya katakan amin. Kita nggak punya banyak waktu, jadi kita langsung saja, amin. Kita firman pagi ini saya rasa Tuhan drop something dari Hakim-Hakim 17. Langsung kita baca saja. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri yang mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu, dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan, aku menyerahkannya untuk anakku. Supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu, maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Selanjutnya berkata demikian, tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya, lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak, yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Ayat yang terakhir berkata, Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannyalah salah satu anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Anda ada yang dapat sesuatu nggak saat saya bacakan firman ini? Apa yang Anda dapatkan? Oh, I pray sister that you will get translation of the Holy Spirit. Amen. Come on, give a hand for Sherry. Wow. She speak fluent Indonesian now, you know. Luar biasa. Ya, rangkuman ceritanya adalah cukup aneh ya, cukup janggal sekali. Dibilangin begini, Mika itu punya tempel, punya kuil. Tetapi dia yang mencuri uang ibunya sendiri. Dan ibunya ini mengutuk pencurinya itu, mungkin ditaruh di poster gitu ya. Yang nyuri duit gua, nih gua kutuk lo gitu. Nah terus Mika karena baca itu mungkin dia jadi takut. Daripada saya kena kutuk, saya kembalikan saja. Lalu Mika mengaku. Terus mamanya yang udah mendengar itu berkata demikian, diberkatilah kamu Mika. Oleh karena itu uang ini yang dikembalikan, sebagian aku akan persembahkan kepada Tuhan. Aku akan kuduskan buat Tuhan. Dan apa yang dikerjakan dengan uang itu? Malah dijadikan berhala, saudara. Uangnya dilelehin, dijadiin patung. Lalu setelah itu, ditaruh di kuilnya Mika itu dan disembah. Firmannya yang saya mau kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Masalahnya adalah apa? Kalau benar pandangannya benar. Setiap orang kalau melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, pasti negara ini kacau. Dan sekarang yang terjadi adalah itu di Amerika. Amin. Dan di banyak dunia, saudara-saudara, di berbagai belahan dunia. Kondisi orang-orang tuh semaunya sendiri gitu.
Orang sebenarnya hidup semaunya sendiri itu bukanlah sesuatu yang aneh kalau menurut saya. Orang dunia akan berlaku seperti di dunia dan itu cukup normal. Tetapi apa yang membuat firman ini nggak normal adalah firman ini terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa pilihannya Tuhan. Kalau Anda tidak tahu, kitab Hakim-Hakim ini terjadi setelah Yosua dan Musa berhasil membawa umat Israel ini dari tanah Mesir, dilepaskan dari belenggu di Mesir, perbudakan di Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini firman ini sudah ada di tanah perjanjian, saudara-saudara. Nah, terus sudah ada di tanah perjanjian, dan waktu itu sebelum Musa meninggal, Musa menulis banyak perintah-perintah Tuhan, arahan Tuhan di kitab Ulangan lah, di kitab banyak kitab, di kitab Taurat 5 itu salah satunya, sebagian besar yang menulis Musa ya. Nah itu sudah ada, tapi lucunya seolah-olah ini tidak dikenal. Makanya ini satu yang tadi saya summarize itu, mamanya kehilangan uang, yang pencuri adalah yang punya gereja gitu. Tentunya bukan gereja di tempat ini. Nah jadi kenapa ini aneh? Karena apa? Ini terjadi pada orang Israel. Sedangkan orang Israel itu, kalau kita baca di perjanjian lama soal orang Israel, itu berbicara soal kita saat ini sebagai gereja di perjanjian baru. Amin. Sekarang bukankah banyak gereja yang aneh-aneh? Ada gereja yang di Alkitab bilang bahwa sejak awalnya ada laki-laki dan perempuan, dan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, akan bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Firman Tuhan jelas. Tapi sekarang banyak gereja yang mensahkan same sex marriage, atau yang lain-lainnya, atau yang gereja mungkin yang okein ngebakarin tempat orang atau apa, atau boleh punya istri banyak misalnya, atau apalah, kita sebutkan aja apa. Itu artinya adalah orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tapi itu bukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, amen. Ini bukan rencana Tuhan. Istri saya waktu nggak berapa lama yang lalu mendapat rema gitu, lagi mikir-mikir, tiba-tiba dapat rema. Pertanyaannya ini, saudara-saudara tahu nggak kenapa kira-kira Anda dan saya, orang Indonesia, yang bukan orang Indonesia cuma satu, Sherry, sisanya di sini, bener ya? Betul ya, orang Indonesia semua. Kenapa Anda ada hidup di zaman ini, di Amerika, di tengah lockdown, di tengah kekacauan politik dan yang lain-lainnya, di tengah tensi antara ras, antara warna kulit? Kenapa kita hidup di zaman ini? Anda berpikir nggak seperti itu? Istri saya mendapat drop gitu ya, bahwa ternyata Tuhan itu sudah punya rencana. Katakan kepada tetanggamu, rencana. Dia punya rencana yang baik buat Amerika. Ya, dan karena Amerika ini mungkin sudah banyak yang seperti ini, di mana gereja-gereja berbuat apa yang semaunya sendiri, yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Anda dan saya diimpor khusus, saudara-saudara. Betul nggak? Amin. Benar loh, ini sesuatu yang lucu, sesuatu yang ini, tapi saya percaya. Bahkan Anda yang masih berdoa soal status Anda, jangan give up. Just do your part. Di saat-saat ini Tuhan yang akan reward kita. Amen. Jadi kita semua sebagai umat-umat di tempat ini, nanti kita akan ngomong sebagai pribadi, kita sebagai orang dan juga sebagai gereja ya. Kita ini punya panggilan dan misi khusus. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata untuk gerejanya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Anda sudah sering dengar ayat ini? Anda ngerti nggak apa itu tentang garam itu menjadi tawar, gimana diasinkan? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang bertanya-tanya kenapa tapi nggak jawab dan nggak mau tahu. Nah tapi pagi ini kita mau belajar bersama-sama, amin. Siapa yang pernah, mungkin ilustrasinya gini yang gampang aja. Siapa yang pernah
ke Laut Mati, tentunya saya belum pernah, tapi beberapa sudah pernah mungkin ya. Tapi di Amerika ini ada yang mirip. Siapa yang pernah ke Death Valley? Nah, kan lebih banyak sekarang. Kalau ditanya Laut Mati cuma 1-2. Nah, Death Valley ini khusus siapa yang nggak pernah coba ke Death Valley? Angkat tangan. Oh, banyak yang belum pernah rupanya. Death Valley itu salah satu national park, dan di mana khususnya itu adalah tempat yang salah satu yang paling dalam di seluruh dunia. Ini paling dalam. Jadi turun gitu ya. Itu rata. Nah, itu di tempat yang rata ini itu ada batu itu apa? Ada gambar batu, itu dibilangnya batu itu gara-gara moisture dan sebagainya dia bisa kayak pindah sendiri gitu. Nah, itu makanya ada trailnya ya. Anda bisa lihat ya, trail batu. Tapi kita nggak ngomongin batu pagi ini, amin. Nah, di tempat yang dataran rata seperti ini ada namanya Badwater Basin. Badwater Basin. Ini ada gambarnya orang ini di bed. Nah, itu apa? Bawahnya tuh putih gitu ya. Tergantung waktunya tentunya, tapi kadang-kadang tuh ada cracks gitu, kelihatan banyak garamnya. Karena apa? Evaporasi dan sebagainya. Nah, ceritanya begini. Sama zaman dulu, di zaman Israel zaman dulu itu garam itu mahal. Jadi untuk murah apa yang dilakukan orang? Di Laut Mati kan kadar garamnya sangat tinggi. Itu terjadi sedimentasi garam di mana-mana, di sampingnya dan sebagainya. Asin ya. Nah, terus jadi gimana caranya? Karena itu bukan garam murni yang Anda dan saya makan. Ini garam murni. Karena bukan yang kita makan itu, garam yang kita dapatkan itu dididihkan gitu ya, airnya menguap. Nah, itu jadi garam murni. Tapi ini tidak, dan zaman dulu mahal. Nah, jadi kalau kita ke Death Valley itu ada kayak sedimentasi garam, Anda ambil, Anda nggak bisa makan semuanya. Karena apa? Kecampur sama pasir, kecampur sama tanah, kecampur sama hal-hal lainnya. Jadi dia nggak garam murni. Jadi yang dilakukan adalah mungkin ambil aja kayak kain, ditaruh garamnya dari Laut Mati mungkin, terus dibikin seperti teh celup, saudara-saudara. Celupin. Beberapa kali pakai saja garamnya sudah hilang. Sisanya apa? Yang bukan garam. Akhirnya jadi apa? Dibuang. Ini arti firman Tuhan yang zaman dulu ya. Jadi kalau ditaruh di kebun bisa mati karena masih ada garamnya sedikit, tapi untuk kita makan nggak enak. Jadi dibilangnya hanya bisa ditaruh di jalan. Yesus bilang seperti itu. Nah, perbedaannya adalah kadar konsentrasi dan kemurniannya, saudara-saudara. Kalau Yesus bilang kita adalah garam dunia, kita jangan sampai jadi orang Kristen campuran. Kita harus jadi murni. Karena apa? Kalau kita campur ini, campur itu nggak bisa, saudara-saudara. Sama seperti cerita garam ini. Sebentar, wah kelihatannya bagus nih sebentar. Setelah kita berapa lama saja, tinggal sisanya yang gak asin sama sekali. Dan kita gak bisa dipakai di kerajaan Tuhan kalau dengan seperti itu. Tadi saya ngomong apa? Setiap kita punya visi dari Tuhan dan misi dari Tuhan di Amerika ini terutama. Kalau kita sama dengan yang di luar, tidak asin, tidak ada gunanya. Karena ini bukan makanan. Tanah dan lumpur dan sebagainya. Coba Anda bisa mendapat apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah yang satu adalah kebetulan, suatu alam. Yang garam yang kita makan di rumah sekarang adalah intentional. Itu dengan sengaja. Air, saya lihat salah satu garam yang paling mahal dari dunia sedunia itu dari Iceland. Itu yang tempat dingin sekali itu, mereka ada geothermal gitu, itu paling mahal sedunia. Itu tuh sampai murni, sampai berjam-jam orang ini kepanasan di dalam ruangan khusus, di luar dingin banget, di dalam harus panas karena untuk menguapkan ini. Itu tuh kerja keras, saudara-saudara. Garam murni itu bukan kebetulan. Coba, waktu Yesus bilang kita ini seperti garam,
Kira-kira Tuhan Yesus maunya apa? Apakah kita yang intention, apa yang kebetulan, apa yang sebentar dipakai sudah habis keasinannya, atau Tuhan mau kita yang murni? Tentunya Anda sudah tahu jawabannya. Amin. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya adalah ini, apakah gereja-gereja sekarang sudah kehilangan keasinannya dan menjadi tawar? Apakah kita di sini masih asin, saudara-saudara? Apa itu artinya gereja itu menjadi tawar? Kalau gereja itu sudah lost, kalau gereja ini sudah tidak lagi mengerti isi hatinya Tuhan dan bisa representasi apa yang Tuhan mau di dunia ini, itulah tawar. Setiap orang melakukan semaunya sendiri seperti firman Tuhan yang tadi. Kita pagi ini akan belajar dari raja-raja tentang kitab Yosua. Bukan kitab Yosua, raja yang namanya Yosia. Karena saya percaya supaya kita terus asin, kita bisa belajar dari firman Tuhan berikut ini. Siapa yang mau terus asin dan semakin dimurnikan di dalam puji Tuhan. Kita buka 2 Raja-Raja ayat 22. Saya bisa, Anda catat saja ya. Nanti itu kita akan loncat-loncat 2 Raja-Raja 22 dan 23. Dikatakan demikian. Yosia berumur 8 tahun waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yedida binti Adaya dari Boskat. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Siapa yang punya anak di sini yang masih kecil? Ada yang punya anak umur 8 tahun? Puji Tuhan. Kira-kira kalau anaknya jadi raja bisa apa enggak? Tentunya anak umur 8 tahun enggak bisa. Tapi dicatat di sini bahwa dia hidup tidak menyimpang. Kenapa itu? Coba, bisa enggak anak umur 8 tahun menjadi raja dan tidak menyimpang? Menurut saya tidak mungkin. Tapi ini bukan suatu kebetulan dicatat nama ibunya. Biasanya yang dicatat nama bapaknya. Kalau amin, nama bapaknya. Nah, ini yang dicatat nama ibunya. Kenapa? Karena bapaknya, Raja Amon namanya, adalah raja yang terkenal jahat. Dan dia tidak menyembah Tuhan. Kok bisa Yosia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan? Karena apa? Mamanya luar biasa. Mamanya membimbing dia pada saat dia masih 8 tahun, dibimbing walaupun dia jadi raja. Mungkin dibilang jangan seperti itu, ini kamu harus memutuskan seperti ini. Orang miskin jangan dibedakan, orang ini harus memutuskan segala sesuatu ya. Jadi ini luar biasa adalah peran orang tua. Nanti di poin yang berikutnya saya akan ngomong tentang peran orang tua yang saya percaya sangat luar biasa sekali. Terutama di zaman-zaman ini. Nah, tahun ke-18 di mana dia mulai memerintah, Yosia mulai melakukan perkara besar. 10 tahun dia menjadi raja yang masih muda, dia nggak banyak melakukan. Tapi saya percaya orang tuanya dan komunitasnya, mentor-mentornya ini orang yang benar. Dikatakan demikian, pada tahun ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah ke imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah ia diberikan ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Pagi ini mungkin saya agak-agak teaching sedikit, nggak apa-apa ya, supaya kita semua bisa bertumbuh saya rasa. Nah, ini yang pertama pada tahun 18, pada saat dia ini udah, berarti dia ini umur berapa? Nah, iya betul. 18 tambah 8 ya, 26. Jadi waktu dia udah mulai dewasa, dia mulai berpikir dan mulai melihat.
pertama yang dilakukan jika kita sebagai gereja mau asin, poin pertama adalah kita itu harus ada pemulihan bait Allah. Pada sebelum zaman Raja Yosia, itu bait Allah tidak ada yang ngurus, saudara-saudara. Rusak, secara fisik rusak. Tapi rusak secara fisiknya itu hanya representasi sebenarnya yang kerusakan secara spiritual yang tidak terlihat atau mungkin gak kerasa. Tapi karena apa? Semuanya sudah begitu. Di dunia semua seperti itu. Jika tadi kita ngomong misalnya mencuri itu sesuatu yang kita sudah terima di Amerika ini misalnya ya. Tentunya tidak. Kita katakan bahwa oh di mana-mana orang mencuri. Jadi kalau kita mencuri kan nggak sesuatu yang mengherankan. Nggak, oh kamu mencuri kemarin. Oh iya kemarin juga saya mencuri gitu. Kan omongannya semua kayak gitu. Karena apa? Udah jadi normal. Nah waktu itu Yosia, ingat ya, bapaknya itu tidak mencari Tuhan, saudara-saudara. Nanti saya akan ceritakan mungkin engkongnya malah kakeknya. Kakeknya itu malah apa yang dilakukan dengan baik dan dari papanya kakeknya ini itu dihancurkan. Dia malah mentaruh berhala di dalam rumah Tuhan, membuat tempat penyembahan berhala di bukit ini, di bukit itu kakeknya dia. Itu, sangat luar biasa sekali apa yang terjadi oleh Raja Yosia ini. Karena apa? Keluarganya betul, mamanya betul, mentornya betul. Akhirnya waktu dia umur 26 tahun, dia memutuskan, waduh ini gak benar seperti ini. Yuk kita betulkan rumah Tuhan. Apa ini berbicara apa pagi ini? Kita percaya ini sudah terjadi di gereja kita, amin. Ini adanya pemulihan pujian penyembahan, pemulihan doa, pemulihan memberi. Ini tuh luar biasa dan saya sangat senang sekali karena apa? Di tempat kita sudah terjadi saat kita mulai lockdown. Siapa yang ikut Solemn Assembly sejak Agustus 11? Untuk Anda yang mungkin belum, saya rekomen, saya undang Anda untuk terlibat. Karena apa? Jika Anda mau menjadi garam dan terang, harus ada perubahan di dalam kehidupan doa kita. Di dalam pujian penyembahan kita. Di dalam memberi. Itu harus ada perubahan dulu, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata kita ini bait Allah? Ya. Bagaimana cara memperbaiki bait Allah ini? Salah satunya dengan mulai belajar berdoa. Jadi untuk Anda yang mungkin, saya nggak bisa itu berdoa, ya makanya kita belajar sama-sama. Makanya kita ada Solemn Assembly. Solemn Assembly masih ada sampai 2021, saudara-saudara, sampai bulan Januari. Jadi, ayo kita manfaatkan, jangan kita letih lesu, jangan kita lengah, kita terus maju terus. Amen. Nah, ayat selanjutnya berkata demikian. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan Panitra itu. Nah, ini ceritanya mungkin gak usah saya bacakan aja ya, supaya lebih cepat. Nah, jadi waktu disuruh membetulkan rumah Tuhan, ini kondisinya tuh kacaunya luar biasa, saudara-saudara. Saat lagi betul-betulin rumah Tuhan, ngeberesin mungkin hal-hal tertentu, ketemu dalam bahasa sekarang Alkitab. Imamnya pun belum pernah lihat Alkitabnya, saudara-saudara. Akhirnya begitu mereka lihat, waduh dibaca. Dan akhirnya dikasih, bilang ke rajanya, Tuanku Raja, ini saat engkau kan suruh kita betulin rumah ini. Ini udah lagi dirapi-rapiin, dibetulkan. Kita ketemu firman Tuhan. Waduh, ini sungguh mengherankan di mana di rumah Tuhan, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang normal. Malah sesuatu yang tersembunyi yang baru ketemu. Nah, lalu dikatakan demikian. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Anda bisa dengar itu firmannya? Si Yosia ini ngeliat, rumah Tuhan rusak, kayaknya gak pantas ya. Tapi dia gak tahu firman Tuhan bilang apa, saudara-saudara. Dia gak tahu firman Tuhan bilang ini jahat, ini buruk, ini jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kamu harus melakukan ini. Gak ada.
untuk kita terus bisa menjadi garam, untuk kita terus memiliki impact. Yang kedua yang harus terjadi adalah setiap umat Tuhan harus punya pengenalan akan firman Tuhan. Amin. Anda tahu nggak, iblis dan roh jahat bekerja keras sekali untuk memastikan Anda dan saya tidak membaca. Supaya Anda dan saya tidak tahu Alkitab. Karena apa? Karena kalau tidak ada firman, kita tidak bisa adanya pertobatan dan pemurnian. Anda tahu nggak? Raja baru mengoyakkan jubahnya, jubah kerajaannya. Pada saat apa? Mendengar bahwa mungkin selama ini apalah yang jelek-jelek gitu yang dilakukan. Karena dia grow up melihat seperti itu, ya nggak ada yang heran. Ada orang yang dibunuh di depan sana mungkin atau apa, Oh ya raja ya, oke, kayaknya itu kurang baik. Tapi nggak jelas. Begitu kitab Taurat ini dibacakan, jelas apa yang menurut Tuhan baik dan apa yang menurut Tuhan tidak baik. Baru bisa ada pemurnian dan baru adanya pertobatan, saudara-saudara. Tadi kita ngomong tentang garam yang murni. Pemurnian ini ada hubungannya sama pertobatan. Siapa yang di sini baru belakangan ini, bukan baru belakangan ini, minggu ini ada yang bertobat? Angkat tanganmu. Loh, kok bisa nggak ada yang bertobat? Pertobatan itu adalah sesuatu yang baik. Jika Anda berpikir tadinya misalnya mau ngomong apa gitu, jangan. Oh, itu namanya bertobat. Siapa yang minggu ini ada yang bertobat? Kalau punya pikiran yang enggak ya, jangan. Oh, dalam nama Yesus saya tolak pikiran. Itu namanya bertobat. Jadi jangan, siapa yang hari ini minggu ini yang bertobat? Waduh, jangan, ini kayaknya trick question nanti. Suruh berdiri, didoakan, ditumpang tangan. Bukan. Enggak. Pertobatan itu hal yang bagus, saudara-saudara. Anak Tuhan harus hidup di dalam pertobatan. Karena apa? Karena waktu Anda terima Yesus satu kali, Anda belum sempurna. Anda mungkin masih ngomong kotor, mungkin masih nggak benar, punya pikiran yang enggak akan orang. Ini harus terus dimurnikan. Ingat tadi saya bilang garam murni itu intentional, sengaja, terus diboil, terus diuap supaya itu menguap airnya, supaya bisa jadi murni. Kalau mau yang gampang, jangan sampai kita itu karena sudah terima Yesus ke gereja kita pikir sudah selesai. Amin. Yesus bilang it is finished, so I'm done, finish. Kita jadi kayak seperti garam di laut mati itu, di mana kita itu tidak murni. Jangan seperti itu. Kita adalah garam dunia. Ini saya bikin quote. Adalah mustahil untuk bertobat atas hal-hal yang kita anggap bukan dosa. Saya bacakan sekali lagi. Adalah mustahil untuk bertobat atas hal-hal yang kita anggap bukan dosa. Kalau Anda pikir memiliki dendam itu bukan dosa, Anda tidak perlu bertobat dan Anda mungkin bisa terus punya dendam sampai Anda mati. Dan Anda tidak bisa menerima. Dan karena dendam, misalnya contohnya, saya dendam sama orang ini misalnya ya. Saya nggak bisa jadi berkat. Karena apa? Saya udah benci ini orang. Boro-boro jadi garam, dekat-dekat aja nggak mau. Sedangkan garam itu untuk menjadi impact, Anda mesti involve. Mesti masuk. Nah makanya kita harus hidup di dalam pertobatan. Amin. Nah sekarang pertanyaan saya gini. Gereja saat ini, apakah kita lebih mirip apa yang Alkitab katakan? Atau lebih mirip apa yang dunia katakan di sosial media atau apa? Wah, kita zaman dulu juga kita sempat bertanya-tanya ya. Waduh, waktu ada yang meninggal, Anda tahu ceritanya George Floyd, orang-orang pada demo, kita bertanya-tanya ya. Kita harusnya ikut demo apa enggak ya? Ini kayaknya kesian ya, ini benar, ini tuh tidak adil dan sebagainya. Tapi ternyata setelah kita pelajari kan ada banyak kerumitan di dalam itu. Gereja kadang-kadang nggak tahu, bingung. Nah itu kan kita kan jadi semau sendiri karena bingung atau apa. Karena apa? Tidak rooted di dalam firman. Action kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh dipimpin oleh feeling. Kan yang ada kayak gitu kan.
Jadi, gara-gara, waduh ini kayaknya saya bisa merasakan itu. Kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Firman Tuhan bilang apa dulu? Feeling belakangan. Karena apa? Waktu orang offense saya tentunya feeling, waduh kurang ajar, gue gak mau lagi ngomong sama lu, udah dah gitu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kamu juga gak sempurna, kamu harus belajar mengampuni. Yesus bilang apa? Kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Doa Bapa kami, bahasa Inggrisnya the Lord's Prayer ya. Sebenarnya itu bukan the Lord's Prayer. Waktu itu Anda tahu ceritanya di mana disciple itu, murid-murid bertanya kepada Yesus. Yesus, ajarkanlah saya untuk berdoa. Yesus nggak berdoa seperti itu saudara. Karena apa? Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni. Yesus tidak berdosa. Itu Yesus bilang kalau kamu berdoa caranya ini. Artinya apa? Itu doa kita, doa gereja. Doa disciples. Doa umat percaya. Bukan the Lord's Prayer. Doa kita yang harus berdoa. Your kingdom come, kerajaanmu datang. Di bumi seperti di surga. Ingat tadi kita katakan, kita ini punya panggilan. Di surga sudah ada panggilannya, sudah ada jelas apa tujuan hidup kita. Tapi di dunia ini kalau kita tidak mau berubah, tidak mau adanya pemulihan, tidak mau adanya pertobatan dan pemurnian, kita nggak bisa. Kita nggak bisa melakukan itu. Firman Tuhan ini sangat penting. Di saat Anda sudah mulai nggak rooted in the word, nggak rooted di firman Tuhan, tidak bergaul dengan firman, Anda sudah mulai disesatkan. Saya katakan lagi, kalau Anda saat dimana Anda sudah mulai nggak committed, itu Anda sudah mulai disesatkan sebenarnya. Tapi mungkin degree-nya baru satu degree, belum kerasa. Tapi jalan coba 1 degree miring gini 20 tahun, Anda sampai di negara lain. Karena apa? Sedikit sekali, tapi terus semakin lama semakin besar. Pastor Paul minggu lalu berkata tentang senjata rohani. Apa yang Pastor Paul katakan senjata rohani minggu lalu? Tentang firman Tuhan. Loh kok gak ada yang menjawab, lupa. Itu tentang rema. Pastor Paul ngomong soal rema. Sebelum kita bisa memakai firman Tuhan sebagai senjata rohani, saya percaya firman Tuhan itu harus bergaul dengan kita dulu saudara-saudara. Senjata rohani dibilangnya apa? Efesus 6 dikatakan perisai apa? Loh kok gak ada yang tahu? Perisai? Perisai iman dan pedang yang adalah Oke, firman Tuhan adalah pedang ya. Ini jelas. Nah, ini perisai iman ini apa? Apa itu perisai iman? Anda pernah berpikir nggak? Oh ya iman pastor, iya tahu iman. Tapi sebenarnya apa itu? Firman Tuhan menjelaskan iman timbul dari pendengaran akan. Jadi satu untuk defense, satu untuk offense. Firman Tuhan tetap jawabannya saudara. Jadi iblis sangat tidak mau umat Tuhan baca Alkitab. Kenapa? Supaya Anda powerless. Tidak ada defense, tidak ada offense. Jadi untuk Anda yang mungkin tapi saya nggak ngerti baca firman Tuhan. Dari mana ya? Ya Anda kalau misalnya Anda in leadership, Anda bisa baca mulai dari 1 Timotius 1 hari 1 pasal aja baca. Untuk Anda yang mau mendapat hikmat lebih banyak, setiap hari 1 Amsal ditambahkan. Anda yang mau mengerti lebih banyak tentang hatinya Yesus, Kitab Yohanes 1 pasal setiap hari. Kita harus bergaul di dalam firman saudara-saudara. Kalau enggak, Anda tidak bisa punya defense, Anda tidak bisa punya offense. Amin. Tapi sebelum kita ngomong tentang senjata rohani, firman ini harus bekerja dalam kehidupan kita dulu. Pedang roh, mematahkan serangan dan sebagainya, menghancurkan serangan iblis dan sebagainya. Tapi yang saya ngomong hari ini adalah, kalau kita tidak membiarkan firman itu first, untuk bisa do a surgery dalam hati kita, apa yang gak betul itu, gak bisa kita pakai senjata-senjata itu. Firman ini harus melayani Anda dan saya dulu. Yosia ini sangat luar biasa.
Dia reformasi banyak hal sekali. Satu, dia memperbaiki, tadi saya sudah jelaskan, kerusakan rumah Tuhan dia perbaiki. Yang kedua adalah dia menguduskan rumah Tuhan. Apa artinya? Anda tolong baca 2 Raja-Raja 22 dan 23, homework ya. Yang kedua adalah menguduskan rumah Tuhan. Karena apa? Di dalam rumah Tuhan itu banyak berhala, saudara-saudara. Banyak hal-hal yang bukan harusnya di tempat rumah Tuhan, tapi ditaruh di sana. Waktu Yosia bilang, apa yang gak seharusnya tempat rumah Tuhan, keluarkan semua. Itu sangat luar biasa. Lalu apa? Dia memusnahkan semua imam-imam, pemanggil arwah, peramal dewa asing dan sebagainya. Dia hancurkan, dia musnahkan. Lalu apa? Dia menghancurkan tempat penyembahan berhala dan berhala-berhala yang engkongnya bikin, kakeknya bikin. Itu dia hancurkan semuanya. Bukan cuma dihancurkan, ini yang luar biasa. Segala macam berhala itu sampai ditumbuk. Mesbahnya digerus sama dia sampai jadi powder. Supaya apa? Tidak bisa dipakai lagi. Itu tempat-tempat di mana adanya persembahan berhala, dia najiskan. Dibilangnya gitu. Supaya apa? Begitu dinajiskan orang udah gak mau lagi. Ini tuh luar biasa sekali saudara-saudara. Dikatakan demikian tentang Yosia. Saya mau tanya, Anda siapa yang mau di akhir hidup Anda hal seperti ini dicatat? Sebelum dia, tidak ada raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Siapa yang tahu Daud luar biasa? Semua kita tahu ya, Daud luar biasa. Tapi sebenarnya ini Tuhan tidak exaggerate, Tuhan tidak menambah-nambah. Yosia sebenarnya lebih luar biasa. Ini kan, dia kan keturunannya Daud, dibilang sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang turn away. Orang yang mungkin lahir dari keluarga yang kurang baik, tapi turn away. Ini luar biasa, Daud khusus ya. Dia menyembah Tuhan dari masa mudanya, tapi ini dia turn away, berbalik kepada Tuhan. Dia luar biasa sekali. Ini sesuatu accomplishment yang luar biasa, tapi ini sesuatu yang mengerikan saudara-saudara. Siapa di sini yang orang tua? Angkat tangan. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena kalimat yang terakhir dikatakan demikian. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Apa yang salah dengan gambar ini? Harusnya kalau papanya seperti ini, anaknya, amin, anaknya juga bilang, yang terakhirnya harusnya gak ada ini firman Tuhan. Dicatatkan, tapi kenyataannya adalah seperti itu. Saya mau katakan kepada Anda dan saya, peperangan, ada peperangan yang sangat luar biasa sekali kepada next generation. Untuk yang orang tua, ini berbicara pada Anda. Untuk anak-anak muda, ini juga berbicara tentang Anda. Ini battle on the next generation ini sangat-sangat dahsyat sekali. Beberapa tahun yang lalu, Barna, institut yang suka melakukan survei tentang kekristenan, dia melakukan survei ini 2015 ini. Ada yang lebih baru tapi ini lebih jelas kelihatannya, jadi saya pakai ini. Pertanyaannya gampang aja, ada nggak moral yang absolut? Kalau kita sebagai orang yang percaya Alkitab, intinya adalah gini, apa yang Tuhan bilang salah ya salah, benar ya benar. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Nah pertanyaannya, ada nggak moral absolut? Coba saya ini ya. Yang problem adalah ini, practicing Christian. Orang yang mengaku dirinya Kristen, 60% bilang ada moral absolut. Ini bagus apa jelek? Oh majority ini 60%. Ini parah, berarti 40% orang gereja berarti tidak percaya Alkitab. Atau tidak tahu Alkitab. Karena nggak tahu, jadi nggak percaya. Karena nggak tahu, jadi nggak bisa bertobat. Karena nggak tahu, jadi tidak bisa dimurnikan. Kalau saya mau ngasih gambaran yang lebih serius lagi saudara-saudara, milenial ini hanya 31% percaya bahwa ada moral absolut. Berarti apa? 69% tergantung. Kalau sekarang lagi ngetren ya itu benar, nanti besok kalau trennya ganti ya itu salah, gitu aja.
Ini problem sekali. Ini kalau di gereja, 4 dari 10 orang di gereja bilang gak ada moral absolut, berarti itu gak tahu firman. Saya buktikan. Selanjutnya yang mengerikan. Anak Yosia. Setelah Yosia mati, dikatakan bahwa maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas anak Yosia dan mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun waktu ia menjadi raja. Dia nggak seperti Yosia umur 8. Dia umur 23 udah mengerti. Dia kayak milenial. Tapi dia ini tergolong milenial yang seperti itu, saudara-saudara. Dikatakan demikian. 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Cuma 3 bulan. Nama ibunya adalah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Bapaknya ini luar biasa. Tapi kok putus di bapaknya? Yang keempat, saudara-saudara, yang saya rasa sangat penting adalah pemulihan impartasi rohani dalam keluarga, saudara-saudara. Ini sesuatu yang saya sebagai youth pastor, saya melihat ini di mana anak-anak Anda ini luar biasa, tapi banyak pandangan mereka yang gak betul. Tugasnya saya dan tim saya adalah membawa Alkitab. Udah gitu aja. Setiap Jumat bawa Alkitab. Apa yang kira-kira yang harus diluruskan. Sebagian besar udah betul. Tapi Anda tahu nggak? Banyak yang Anda tuh nggak bicarakan sama anak Anda. Karena apa? Nggak ada topiknya. Memang nggak lagi ngobrol aja. Mungkin kalau misalnya ya. Dan karena jawabannya adalah yang sama. Karena anak Anda mungkin belum terlalu ngerti Alkitab. Karenanya itu nggak membaca Alkitab. Ini kita harus sangat berhati-hati. Ini dikatakan demikian. Hakim-hakim. Tadi kan saya ngomong tentang hakim-hakim. Sejarahnya dan sebagainya. Hakim-hakim 2 ini menjelaskan kenapa. Dikatakan demikian. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman orang para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi sebelum adanya masa-masa ya hakim-hakim itu, dikatakan demikian. Saat Yosua dan orang-orang yang waktu zamannya mereka mengalami melewati Laut Merah, itu masih hidup, semua menyembah Tuhan. Semua luar biasa karena apa? Mereka melihat dan mereka bertobat dan sebagainya. Yang gak bertobat sudah mati di padang gurun. Padang belantara. Nah, ini sangat mengerikan. Karena apa? Saya mau tanya, saudara, siapa yang di tempat ini bisa hidup selama-lamanya di dunia ini? Kita ada masanya, saudara. Anda orang tua, pertanyaannya adalah, kalau sekarang anak Anda di gereja, saat Anda sudah tidak ada, apakah anak Anda masih menyembah Tuhan? Nggak usah saat Anda sudah meninggal. Saya membuktikan banyak. Saya melihat sebagai youth pastor banyak. Di mana? Oh, Anda masih ada, tapi anak Anda pindah keluar kota, hidupnya sudah banyak perubahan. Apa yang salah ini? Saya rasa perlu adanya, benar-benar perlu grace-nya Tuhan tentunya. Saya tahu kita belum pernah punya anak. Ngurusin anak youth aja udah pusing. Gimana kalian yang menangani anak 24 jam ya? Perlu kemurahan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu yang normal di kerajaan Allah adalah apa? Impartasi hal-hal rohani di dalam keluarga. Lalu dikatakan demikian lanjutannya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan, artinya mati, bangkitlah sesudah mereka ini angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembahnya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ini
Angkatan ini bukan bangkit begitu aja, bukan. Ini berarti parents-nya miss. Yosia tidak belajar apa yang mamanya lakukan buat dia. Mamanya membuat dia bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Lalu dia mendapat firman Tuhan dan dia berbalik dan dia hidup cukup lama dan dia prosper. Tapi dia nggak melakukan apa yang mamanya lakukan itu kepada anaknya. Jadi gagal. Dikatakan dia lulus dengan nilai yang cum laude Yosia. Tapi anaknya F. Tidak lulus di dalam ujian Tuhan. Tuhan punya assignment untuk setiap keluarga di tempat ini. Tadi kalau kita baca ayat yang sebelumnya, dikatakan mereka tidak, saya balik supaya kita bisa ini ya. Dikatakan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Sangat penting untuk Anda. Kapan terakhir kali Anda share tentang testimoni yang Anda alami? Tahun lalu? Atau waktu Anda baru datang dari Indonesia? Atau apa? Kapan terakhir kali ada sharing tentang testimoni-testimoni? Tentunya udah banyak keluarga yang melakukannya, puji Tuhan. Tapi yang kurang sering, apakah di minggu yang lalu yang terakhir ini Anda melakukannya? Jangan give up, jangan menyerah, jangan separuh-separuh. Terus saudara-saudara. Saya tutup dengan Ulangan 6. Gimana caranya? Ini firman Tuhan yang Tuhan ulangi berkali-kali. Karena apa? Sangat penting. Kitab Ulangan adalah kitab ulangan. Di mana ini ulangan hal-hal yang Tuhan mau ulang karena kita suka tidak mendengar. Nah, tapi siapa di pagi ini yang mendengar? Amin. Dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan di negeri ini, kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amen. Selanjutnya dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Mari kita bacakan bersama-sama dari awal ya. 3, 2, 1. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Boleh saya minta Leo mungkin untuk play the keys supaya kita bisa tutup. Gereja ini percaya ada suatu yang dinamakan spiritual parenting. Tapi itu hanya sekedar sistem, saudara-saudara. Spiritual parenting adalah mandat Tuhan untuk setiap keluarga. Adalah luar biasa kalau ada orang lain, kalau ada mungkin di yang adult ministry atau Pastor Tom atau siapa yang mentor, luar biasa. Itu boleh. Tapi Anda tahu nggak bahwa mandat Tuhan spiritual parenting yang pertama itu adalah kepada anak sendiri. Tidak ada Anda yang tidak qualified untuk mendidik anak-anak Anda di dalam Tuhan. Tapi kuncinya adalah Anda harus ada dua hal. Anda harus tahu firman Tuhan supaya Anda bisa kasih tahu jangan melakukan ini. Anda ini yang harus Anda lakukan. Yang kedua adalah testimoni. Jangan lupa. Dan prinsip yang lain yang tadi dibicarakan adalah jangan pernah stop. Harus terus. Tadi yang statistik yang saya katakan, saudara-saudara, itu statistik yang terjadi saat ini di dunia ini. Tapi saya nggak mau ini menjadi statistik anak Anda. Saat kita tidak ada, kita mau tercatat di Alkitab. Seperti Roy Sunarto, wow, dia berbalik kepada Tuhan, tidak ada yang seperti dia. Tapi anak-anaknya pun terus menyembah Tuhan. Atau Anda ganti namanya. Anda ganti namanya dengan nama Anda sendiri. Siapa? Ayo kita percaya itu bisa.
Ini selama kita masih hidup, itu belum too late. Mungkin Anda beberapa ada yang bilang, waduh tapi anak saya sekarang sudah kelihatannya sudah mulai ya punya pandangan seperti itu dan saya nggak bisa apa-apa, gimana ini? Apa poin 1, 2, 3 yang saya katakan? Pemulihan doa. Pemulihan pujian penyembahan saudara-saudara. Saat Anda mungkin sekarang, kalau sampai udah gak bisa banyak ngomong, Anda peperangi secara rohani dulu. Anda berdoa. Anda percaya Tuhan yang sama yang membuka Laut Merah. Masa dia gak bisa untuk bicara sama anak Anda? Amin. Mari kita berdiri. Kita tutup. Ayo kita buka hati kita, buka tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh Rabasyarabasanda, Kau sungguh mengasihi mereka Tuhan. Dan Engkau bawa mereka dari tanah yang jauh Tuhan, ke tempat ini Tuhan untuk menjadi berkat. Aku berdoa Tuhan, oh Rabasyanda, dan Engkau teguhkan kembali panggilan hidup mereka. Teguhkan kembali panggilan hidup mereka. Setiap kehidupan mereka Tuhan, Kau teguhkan kembali. Apa yang sudah mulai mungkin mau padam, atau mungkin sesuatu yang harus dibangkitkan Tuhan pagi ini, siang ini Tuhan, kami minta agar Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Yes, saya percaya Tuhan berbicara. Aku masih punya panggilan untuk Engkau. Hidupmu berharga di mataku. Ya Tuhan, kami juga mau bawa Tuhan the next generation. Tapi sebelum itu Tuhan, kami minta Tuhan, biar umat-Mu ini bisa mendengar saat pagi ini firman-Mu. Kami kembali. Kalau yang mungkin sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak menyembah di rumah, biar adanya reparasi dulu Tuhan saat ini. Biar mereka sadar bilang, biar mereka diberikan visi saat ini akan kehidupan rohani mereka. Apakah rumah Tuhan seperti gubuk, di mana perlu banyak yang dibetulkan? Tapi jika itu betul, Tuhan bilang it's not too late. Fix it. Fix it. Fix it. Yes Lord. Tuhan, ajar kami untuk bertobat Tuhan. Siapa saat ini yang mau bertobat? Ayo kita just yes, puji Tuhan. Setiap kami mau bertobat. Ayo kita ambil 1 menit ini. Just whisper to the Lord, Tuhan, aku mau bertobat untuk apa? Untuk apa? Oh ya Tuhan, biar kami lebih lagi mencari Engkau Tuhan. Kami gak menjadikan Engkau sebagai aksesoris kami. Di mana kami punya waktu luang, kami cari Tuhan. Tapi kalau kami sibuk, kami gak punya waktu luang, Tuhan gak ada waktu Tuhan. Biar kami berubah Tuhan. Biar kami bertobat pagi ini bahwa Engkau adalah alasan kami hidup. Anda tahu kita bisa kembali dalam waktu 1 jam kepada Tuhan. Gak ada yang tahu. Jadi saat ini adanya Tuhan, biar adanya reprioritizing Tuhan. Biar adanya Engkau ditaruh di tempat terutama kembali Tuhan. Ya Tuhan, adanya pemurnian umat-Mu. Biar umat-Mu terus Tuhan, ya Tuhan, menjadi garam di Amerika ini Tuhan. Oh ya Tuhan berkata, itulah Engkau. Aku panggil Engkau dari Indonesia untuk menjadi garam di Amerika ini. Garam di Amerika ini Tuhan, Kau biar adanya terus pemurnian. Dan kami berdoa Tuhan untuk the next generation. Untuk orang tua di tempat ini Tuhan. Aku berdoa Engkau urapi mereka. Oh Tuhan, Engkau sudah memberikan otoritas. Mungkin beberapa Anda berkata, aduh saya kayaknya udah gak ada otoritas lagi. Oh no, siapapun yang menamai anak Anda punya otoritas. Anda memberikan nama, Anda punya otoritas. Oh, pakai otoritas Anda di dalam doa, di dalam penyembahan. Tuhan akan jawab doanya. Doa Anda akan Tuhan jawab, amin. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, kami come against any evil spirit, any roh-roh jahat yang mau mencuri, membunuh, membinasakan anak-anak kami, membinasakan generasi yang muda ini Tuhan. Kami come against it di dalam nama Yesus. Kami nyatakan not in our watch.
Oh Tuhan, anak-anak kami di tempat ini Tuhan, mereka akan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan seumur hidupnya mencari Tuhan. Dan mereka tidak akan miss untuk share terus tentang Tuhan kepada the next generation and the next generation. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur buat anak-anak kami. Saat ini kami rilis berkat untuk mereka Tuhan. Biar adanya berkat pertobatan, biar adanya berkat revelation daripada Tuhan. Oh ya Tuhan, saat umat-Mu mencari Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan, biar Kau berikan pewahyuan. Biar Tuhan Kau berbicara dengan dahsyat. Grace, grace, grace. Untuk Anda yang akan memulai komit untuk kembali ke firman Tuhan. Ayo, saat ini saya nggak minta Anda angkat tangan, tapi beberapa Anda, Tuhan sudah bicara bahwa Anda sudah banyak nggak komit di dalam firman. Pagi ini, ayo komit lagi sama Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu di pagi ini, yang live di Walnut maupun yang di rumah Tuhan. Kau berkati berlimpah. Dan biar Tuhan, kami menjadi garam murni yang bisa Engkau pakai untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan telah menerima jawaban doanya, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.